Ya, kira-kira begitulah alasan kenapa butuh waktu cukup lama bagi gue untuk ngebikin video what if baru. Karena gue harus nyari idenya, dan gue juga harus ngisi cakra, biar gue bisa full power ngehalu no jutsunya ya kan. Apalagi tiap hari jutsu halunya dipakai buat ngehaluin Emma Watson. Oke, serius ah. Jadi apa topik what if hari ini nih bang? Oke, jadi hari ini gue mau ngebahas bagaimana jika tim San Modri kesayangan kita dulu, yaitu Marussia atau Manor, tidak bubar setelah 2016. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu, Marussia atau Manor ini merupakan tim F1 yang menghabiskan sejarah mereka di F1 berada di belakang. Lah, terus apa spesialnya sampai harus dibikin what if, bang? Oke, bagi kita fans Indonesia, kita patut berterima kasih lah ke mereka karena mereka mampu membuat Rio Haryanto, pembalap kebangsaan Indonesia, membuat sejarah menjadi pembalap Indonesia pertama yang balapan di F1. Nah, itulah kenapa kita semua sayang Manor ya kan? Tapi sayang mereka masuk administrasi setelah musim 2016 dan akhirnya bubar. Tapi bagaimana jika hal tersebut tidak terjadi dan mereka masih bertahan di F1 setelah 2016? Seperti yang kita tahu, musim 2017 terjadi perubahan regulasi yang cukup besar. Mobilnya lebih lebar dan bannya lebih lebar. Mobil-mobil ini diperkirakan menjadi mobil-mobil pemecah rekor lap time karena akan sangat cepat mobil-mobil ini cuy. Manor sendiri kita semua tahu meskipun mereka lolos dari administrasi, secara finansial mereka masih kesulitan dan mereka juga kehilangan dua pembalap mereka yaitu Pascal Wehrlein dan Esteban Ocon ke tim sebelah. Sehingga mereka harus ngepromot lagi pembalap kesayangan kita semua, yaitu Bang Rio, untuk naik lagi ke seat 1 mereka. Ya, meskipun cuma dikasih setengah musim 2016 karena masalah finansial, mau nggak mau mereka harus ambil Bang Rio lagi. Lalu bagaimana untuk pembalap keduanya? Well, mereka juga harus ambil pay driver karena finansial ya, dan maka dari itu mereka akan ambil Sergei Sirotkin, pembalap asal Rusia. Ya, Sergei di real life debut pada musim 2018 bersama Williams, tapi The Alternative Universe ini bakal gue majuin 1 tahun debutnya. Asik baik juga si Dharma ini ya kan, mau majuin debutnya di F1 setahun. Baik apanya? Dimajuin sih dimajuin, tapi masa ditaruh di Manor guanya cuy. Maaf ya Sergei, tapi untuk musim 2017 ini, Manor ya pastinya akan tetap bersaing di papan bawah, tapi feeling gue nggak bakal separah di 2016. Mereka bisa lah berapa kali bersaing di atas dikit, karena suntikan uang sponsor sudah bisa digunakan untuk meng-hire beberapa mekanik dan engineer handal. Jadi 2017 harusnya akan menjadi musim yang cukup oke lah untuk Manor. Untuk Bang Rio sendiri, perlu diakui bahwa musim setengah rookie-nya di musim lalu juga rada underwhelming. Beberapa crash yang nggak perlu dan pace-nya juga rada kurang jika dibandingkan dengan rekan timnya Pascal Wehrlein. Tapi, beliau masih rookie saat itu dan berada di mobil Manor juga yang ya sekencang Toyota Avanza kalau dikasih mesin V6. Jadi target Bang Rio untuk 2017 ialah memimpin Manor ini dan mengalahkan Sergei Sirotkin tentunya. Musim 2017 telah tiba. Manor mengalami pre-season testing yang oke lancar, namun pace mereka diprediksi akan menjadi yang terlelet dan tidak kaget, tapi bagaimana mereka akan berproses nantinya itulah yang penting. Awal 2017 mereka berada di mana mereka diprediksi, yaitu di belakang, tapi cukup ketat dengan tim kayak Sauber dan bahkan lebih kencang dari McLaren di lurusan. Ya iyalah orang McLaren pakai mesin GP itu ya kan, dan Manor sendiri memakai mesin Mercedes kayak musim lalu yang merupakan mesin terkuat di F1 saat itu. Bang Rio sendiri mampu mengalahkan dan mendominasi head-to-head dengan Sergei baik di qualifying atau race. Ya expected lah ya, karena Sergei juga masih rookie dan perlu banyak belajar. Tapi Manor belum bisa meraih poin. Tapi tibalah di Azerbaijan dengan balapan chaos yang kita semua tahu, mereka mampu meraih poin pertama mereka dengan Bang Rio finish di posisi ke-10. 1 poin untuk Manor dan Bang Rio menjadi pembalap ketiga Marussia atau Manor yang mencetak poin setelah almarhum Jules Bianchi dan Pascal Wehrlein. Tentunya hal ini dapat mendorong kepercayaan diri Manor untuk terus berkembang di F1. Menuju paruh musim kedua, Sergei mulai sedikit merepotkan Bang Rio di qualifying dan mulai sering mengalahkannya juga, namun di race Bang Rio masih unggul dengan racecraft dan pengalamannya. Bang Rio kembali mencetak poin di Singapura dengan P10 lagi, di mana banyak kejadian-kejadian besar di depan di kondisi tricky. Sejauh ini 2 poin dari koleksi oleh Manor, tapi mereka masih berada di juru kunci Constructor di belakang Sauber yang memiliki 5 poin. Di titik ini, Manor sebenarnya udah berada di level yang sama dengan Sauber. Hanya saja mereka harus cukup beruntung untuk berada di posisi poin jika mereka ingin menghindari juru kunci. Pada akhirnya,
Manor harus puas menjadi juru kunci lagi dengan raihan 2 poin yang diambil oleh Bang Rio. Mengecewakan, tapi nggak kaget, atau malah cukup mengejutkan, di mana mereka mampu meraih 2 kali points finish. Karena mereka belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dan sekarang banyak perhatian juga menuju ke mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena progres mereka yang dari entah di mana belakang ya kan, bersaing dengan siapapun nggak tahu, menjadi tim penantang papan bawah menengah lah ya. Di sini banyak sponsor mulai berdatangan dan ingin terus mendukung perjalanan Manor di F1. Setelah musim 2017, barulah Sergei pindah ke Williams untuk musim depan, dan Bang Rio masih stay bersama mereka untuk 2018. Lalu kira-kira siapa yang akan menggantikan Sergei, Bang? Well, pembalap Rusia lainnya yaitu Artem Markelov, sang runner-up F2 di 2017. Dan singkat cerita, Manor mampu finish di depan Williams di 2018 karena mobil mereka semakin solid di situ. Bang Rio pun juga menunjukkan progres yang cukup signifikan dan mampu memimpin tim Manor ini. Di Alternative Universe ini, Manor setidaknya mampu bertahan sampai sekarang dan Bang Rio pun loyal dengan mereka sampai datang kesempatan untuk pindah ke tim yang lebih baik. Ya, kira-kira seperti itulah what if Manor gak bubar setelah 2016, dan what if ini berdampak ke karir Bang Rio juga di F1. Nah, gue tahu ya bahwa banyak YouTuber F1 di luar sana, di luar ya, bukan di Indonesia, yang sempat ngebahas soal Bang Rio, dan banyak yang bilang bahwa Bang Rio adalah salah satu pembalap terburuk di F1. Well, tanggapan gue soal itu ialah, kalau kita lihat secara statistik dan setengah musim 2016 Bang Rio, ya emang beliau nggak sebagus atau malah sedikit parah. Banyak crash-crash yang nggak perlu dan kalah dari rekan timnya, Pascal. Tapi ya namanya masih rookie ya wajar lah, apalagi ini balapannya di Manor ya kan. Mungkin kalau diberikan waktu lebih, bisa aja Bang Rio improve. Karena ingat, gak semua pembalap tuh bisa langsung nyetel dan on pace. Ada yang butuh semusim, 2 musim, atau ada juga yang butuh bermusim-musim, dan bahkan sampai sekarang pun nggak ada perkembangan juga. Tapi feeling gua, Bang Rio bisa menunjukkan progres kalau diberikan waktu, karena zaman beliau di GP2 juga begitu. Gimana menurut kalian? Kalian setuju? Tulis aja di kolom komentar ya kan? Dan ya, BTW beberapa YouTuber luar itu juga sempat mention kalau mereka emang sedikit hati-hati kalau mau bahas Bang Rio, mengingat betapa brutal ya fans Indo ya kan? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Setujukah dengan what if gua? Atau kalian punya haluan lain mengenai what if Manor bertahan di F1 ini? Silahkan tulis komentar di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, video ini akan tutup oleh... That's it! Ta-da!